Halo semuanya, kenalin nama aku Hanifah Nisa dari Prodi Psikologi Islam kelas 6B Fakultas Dakwah UIN Salatiga. Aku NIM 43040230034. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar bareng mengenai materi psikologi perkawinan dan remaja. Akan ada beberapa materi yang akan aku sampaikan, jadi yuk simak videonya. Materi yang pertama, kita akan belajar mengenai konsep keluarga dalam psikologi Islam. Jadi teman-teman, dalam psikologi sendiri, keluarga itu dipandang sebagai unit sosial yang memiliki peran sentral dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan individu. Nah, keluarga ini merupakan lingkungan pertama dan utama untuk memperoleh dasar-dasar nilai, norma, maupun pola perilaku yang akan membentuk karakter seseorang. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya bersifat fisik dan sosial, tetapi keluarga juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Jadi, keluarga tidak hanya sebatas tempat tinggal saja, tetapi juga bertanggung jawab untuk mendidik dan membentuk generasi beriman dan berakhlak. Gimana sih ciri-ciri keluarga sehat secara psikologis ini? Yang pertama, yaitu menerima cinta antar anggota. Jadi anggota itu saling menghargai dan percaya. Yang kedua, yaitu komunikasi efektif dan terbuka. Nah, keluarga dapat menyampaikan apapun tanpa rasa takut dan dihakimi. Yang ketiga, yaitu kohesivitas. Jadi tingkat kedekatan dan solidaritas antar keluarga itu sangat-sangat dekat. Yang terakhir, yaitu mampu mengelola konflik dan tekanan. Nah, selanjutnya gimana sih ciri-ciri keluarga sehat menurut Islam? Yang pertama yaitu dibangun berdasarkan prinsip keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Lalu yang kedua itu ada penerapan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan saling menghormati. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu berperan dalam masyarakat seperti kegiatan keagamaan. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai teori homogami, komplementer, dan ta'aruf. Nah, apa sih homogami itu? Jadi homogami itu adalah memilih pasangan yang memiliki kesamaan karakteristik dengan diri kita sendiri. Karakteristiknya itu seperti pemikiran, sikap, nilai, maupun kepercayaan. Kesamaan ini akan mempermudah komunikasi dan penyesuaian dalam hubungan teman-teman. Karena banyak sekali terjadi perkawinan dengan status sosial yang sama, misalkan dokter dengan dokter atau pengusaha dengan pengusaha. Selanjutnya yaitu mengenai teori komplementer. Teori ini menekankan bahwa memilih pasangan itu berdasarkan karakteristik yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Nah, jadi keharmonisan ini tidak selalu didasarkan pada kesamaan saja, tetapi juga pada kemampuan pasangan untuk memenuhi kebutuhan dari psikologis masing-masing pasangannya. Lalu yang ketiga yaitu mengenai teori ta'aruf. Teori ta'aruf ini adalah sarana mengenal pasangan dengan batas syariat Islam yang sudah ditentukan. Jadi, kedua pihak itu wajib memahami serta menaati batasan syariat Islam agar proses perkawinan ini tetap suci dan tidak melanggar aturan agama. Lalu apa sih yang perlu diperhatikan dalam proses ta'aruf? Yang pertama yaitu status sebagai orang asing. Jadi benar-benar orang asing dan belum mengenal satu sama lain. Yang kedua yaitu niat yang ikhlas dan serius. Jadi kedua belah pihak ini harus serius dalam menjalankan ta'aruf hingga ke perkawinan nanti. Ketiga yaitu adalah menggali informasi melalui biodata. Jadi kedua belah pihak menulis biodata dengan sejujur-jujurnya, meliputi kekurangan, kelebihan, dan jika ingin mengenal lebih lanjut maka melewati perantara seperti orang-orang terdekat, ustadz, atau mungkin melewati keluarga. Setelah 3 hal tadi dilaksanakan, hal yang terakhir yaitu nazar atau melihat secara syar'i. Masing-masing pasangan yang telah memiliki kecocokan melalui biodata akan dipertemukan bagaimana sih fisik yang akan mereka jadikan pasangan itu. Hal yang tidak kalah penting yaitu mengenai kesiapan jasmani, psikologis, spiritual, dan finansial. Kesiapan dalam pernikahan itu bukan sekedar keinginan, melainkan juga kapasitas fungsional untuk menjalankan peran dalam rumah tangga. Nah, kesiapan ini juga diartikan sebagai bentuk tanggung jawab
seseorang terhadap hidup orang lain yang nantinya akan menjadi pasangannya. Kesiapan ini juga erat hubungannya dengan kedewasaan psikologis, di mana individu itu harus selesai dengan pencarian identitasnya. Di materi ini juga disebutkan ada 4 pilar kesiapan. Yang pertama yaitu kesiapan secara psikologis. Jadi individu yang matang secara emosional itu akan mampu menjaga dan membangun rumah tangganya dengan stabil. Siap secara psikologis itu juga mampu mengendalikan ego, menyelesaikan masalah dan memiliki empati, sehingga tidak akan terjadi konflik yang akan berkelanjutan. Yang kedua adalah jasmani. Tubuh yang sehat itu akan membantu seseorang untuk menjalankan peran dalam rumah tangganya dengan baik. Tiga yaitu finansial. Nah, finansial ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Karena ekonomi yang stabil itu dapat mengurangi tekanan ekonomi yang seringnya itu menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga. Yang keempat yaitu spiritual. Jadi pernikahan itu adalah ibadah terpanjang. Maka harus paham terkait prinsip-prinsip hukum Islam itu seperti apa. Spiritualitas itu membantu individu untuk bersikap sabar, menerima kekurangan pasangan, dan memandang pernikahan itu sebagai komitmen jangka panjang. Dalam pernikahan juga ada unsur-unsur dalam terbentuknya keluarga yang sakinah. Yang pertama yaitu memilih pasangan yang ideal, kemudian yang kedua adalah membina dan menanamkan nilai agama dalam keluarga. Yang ketiga yaitu membina hubungan antar keluarga dan lingkungan, dan yang keempat yaitu menanamkan sifat qanaah. Lalu karakteristik keluarga yang sakinah itu seperti apa sih? Yang pertama yaitu lurus dan kuat niatnya. Yang kedua yaitu kasih sayang. Yang ketiga yaitu komunikasi dan musyawarah. Yang keempat bersikap adil. 5 adalah sabar dan syukur. Selanjutnya yaitu relasi marital dalam perspektif Islam. Nah, jadi relasi marital adalah hubungan suami istri yang dibangun atas dasar akad nikah yang sah dan berlandaskan pada prinsip Islam. Nah, relasi marital ini tidak hanya berhubungan dengan sosial atau biologis, tetapi juga ikatan emosional, spiritual, dan moral. Nah, relasi marital itu didasarkan pada prinsip sakinah, mawadah, dan rahmah. Apa sih arti dari sakinah, mawadah, dan rahmah itu? Yang pertama yaitu sakinah, artinya adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang kedua yaitu mawadah, yang berarti cinta yang aktif dan dinamis. Dan yang ketiga yaitu rahmah, yang berarti kasih sayang dan empati. Selanjutnya yaitu mengenai teori komunikasi dan qaulan ma'rufah. Nah, jadi apa sih teori komunikasi itu? Teori komunikasi itu dapat didefinisikan sebagai konsep atau kerangka berpikir dan prinsip yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Nah, sedangkan qaulan ma'rufah itu dapat dipahami sebagai perkataan yang baik, sopan, pantas, dan tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian ada beberapa teori komunikasi dalam perkawinan dan keluarga. Yang pertama yaitu teori komunikasi interpersonal. Nah, jadi ini adalah interaksi antar individu secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua yaitu teori penetrasi sosial. Ini menjelaskan hubungan yang berkembang melalui proses yang bertahap dan keterbukaan. Yang ketiga yaitu ada pola komunikasi keluarga. Yang keempat yaitu ada teori interaksi simbolik, dan yang kelima yaitu teori nilai etik dalam komunikasi keluarga. Selanjutnya adalah ada aspek-aspek komunikasi. Yang pertama ada keterbukaan, yang kedua ada empati, ketiga ada sikap mendukung, keempat ada sikap positif, dan yang kelima adalah kesetaraan. Lalu ada juga beberapa tipe komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi konsensual. Komunikasi ini keputusan itu tetap ada di orang tua walaupun saat diskusi anak dan orang tua itu saling terbuka. Yang kedua adalah komunikasi pluralis, di mana anak itu dapat mengambil keputusan sendiri dengan arahan orang tua dan dengan diskusi yang terbuka. Yang ketiga yaitu ada protektif. Nah, ini orang tua membuat keputusan tanpa banyak penjelasan kepada anak. Percakapan terbuka itu juga jarang dilakukan. Yang keempat yang terakhir yaitu laissez-faire, yaitu adalah percakapan dilakukan dengan sangat rendah dan kepedulian antar anggota keluarga juga rendah. Baik teman-teman, itulah 5 materi yang bisa aku sampaikan mengenai psikologi perkawinan dan keluarga. Sampai jumpa di materi selanjutnya.